Berikutnya adalah tentang head pompa. Head pompa itu ada dua macam, yaitu ada head sistem instalasi, kemudian ada head pompanya. Nah, ketika kita memilih pompa, maka head pompa yang dipilih itu harus lebih besar daripada head sistem instalasi, supaya pompa ini bisa mengatasi atau bisa menaikkan air sesuai dengan kondisi instalasinya. Kalau misalnya head pompanya lebih kecil, maka air tidak bisa naik sampai ke kondisi titik akhir. Nah, head pompa itu dihitung secara umum, rumus dasar dari head itu adalah P sama dengan rho G H, sehingga ini head itu adalah P dibagi dengan rho kali G, di mana P itu adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi, kemudian H itu adalah head dalam satuan meter, kemudian rho itu adalah rapat massa atau densitas dalam satuan kilogram per meter kubik, dan G-nya adalah gaya gravitasi. Ini adalah rumus dasar dari head. Nah, di sini head ada dua, yaitu head sistem instalasi dan head pompa. Head pompa ini berarti bisa diketahui dari nameplate pompa. Nameplate pompa itu seperti apa? Nah, nameplate itu adalah nameplate dari suatu peralatan itu adalah spesifikasi yang tertulis di suatu peralatan. Misalnya contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh dari nameplate pompa. Nah, ini ada H maksimum, head maksimumnya. Ini adalah 69 meter. Ini adalah head maksimumnya. Ini adalah head maksimum. Kemudian di sini adalah kapasitas atau Q. Ini adalah kapasitas. Kapasitas atau Q-nya. Kemudian ini adalah voltase. Voltasenya maksimum adalah sekian. Ini adalah voltase. Kemudian ini ada temperatur maksimum cairan, T maksimumnya. Kemudian arusnya adalah ini 5,8 ampere garis miring 3,3. Kemudian ini adalah putaran. Ini adalah arus tadi. Kemudian ini adalah putaran. Kemudian ini frekuensi listrik. Frekuensi listrik. Kemudian ini adalah dayanya.
Itu kira-kira spesifikasi dari pompa. Kemudian ini tadi adalah head pompa. Jadi head pompa itu bisa diketahui dari nameplate-nya. Kalau di sini itu adalah 69 meter. Nah, head sistem instalasi tadi harus lebih besar daripada head pompa harus lebih besar daripada head sistem instalasi. Sehingga supaya kita bisa memilih pompanya secara benar, maka harus diketahui dulu head sistem instalasinya berapa. Nah, sekarang kita akan menghitung tentang head sistem instalasi. Head sistem instalasi pompa. Misalnya, ada instalasi pompa seperti ini. Head total dari sistem instalasi itu bisa dirumuskan dengan HA plus delta HP plus HL head losses plus VD kuadrat per 2G, atau VD kuadrat per 2G itu adalah head kecepatan keluar. Nah, di sini HA itu adalah head statis pompa. HA sama dengan head statis pompa. Head statis pompa ini satuannya meter. Kemudian head statis pompa itu terdiri dari jumlah antara head statis pada sisi isap dan head statis pada sisi tekan. Jadi HA itu sama dengan HSA plus HDA. Yang dimaksud dengan HSA itu adalah tinggi permukaan air dari mulai sisi isap, jadi tinggi permukaan air pada sisi isap yang paling tinggi sampai dengan sumbu poros pompa. Ini adalah HSA. Kemudian HDA itu adalah ketinggian dari sumbu poros pompa sampai ke permukaan zat cair yang paling tinggi. Kalau dalam kasus ini, tinggi permukaan zat cair yang paling tinggi adalah ini. Nah, ini adalah HDA. Dalam kasus ini berarti air itu harus bisa naik sampai ke bagian pipa ini. Tetapi pada kasus lain bisa jadi misalnya ini adalah tangkinya, kemudian instalasi pemasangannya seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti HDA tidak sampai di pipa ini, bukan di pipa ini. Tetapi HDA-nya adalah permukaan air yang paling tinggi, yaitu di sini. Nah, ini kalau seperti ini berarti HDA-nya adalah ini, bukan seperti ini. Jadi tidak HDA-nya tidak dihitung dari permukaan air yang ini, tapi permukaan zat cair yang paling tinggi dimanapun itu. Itu adalah tinggi isap head statis pompa, yaitu merupakan beda ketinggian antara permukaan zat cair yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Ini sebenarnya rumus aslinya adalah HA itu sama dengan HDA minus HSA. Kalau ini dilihat, ini adalah titik nolnya, misalnya ini adalah titik nolnya, maka bagian ini positif, bagian ini negatif. Maka ini HDA-nya dalam kasus ini adalah positif, kemudian HSA-nya negatif, berarti minus HSA. Maka kemudian ini menjadi HA sama dengan HDA plus HSA.
Nah, ada kasus lain, misalnya pemasangan pompa itu dipasang seperti ini. Nah, ini adalah tangki. Kemudian ini sisi keluarnya. Kalau seperti ini sumbu poros pompa, permukaan air sampai di sini. Nah, ini berarti positif. Kemudian ini permukaan air sampai di sini. Ini HSA positif, ini juga positif. Ini HDA, ini juga positif. Maka di sini bisa langsung dihitung selisihnya berapa. Ini tingginya berapa, ini tingginya berapa, kemudian selisihnya berapa. Atau kalau dengan rumus HSA itu HA ya, HA itu sama dengan HDA minus HSA. Dalam hal ini HDA-nya positif, berarti HDA minus HSA-nya juga positif, minus HSA. Karena ini positif. Kalau yang atas ini tadi, ini positif, ini negatif. Karena titik referensinya adalah sumbu poros pompa. Atau lebih mudahnya adalah langsung saja dihitung berapa beda ketinggiannya. Misalnya ini beda ketinggian, kemudian ini itu adalah HA-nya. HA-nya sebesar itu. Ini tentang head statis pompa. Jadi ini hanya melihat ketinggiannya saja. Kemudian delta HP ini, delta HP adalah ini tadi head statis pompa misalnya, kemudian sekarang delta HP. Delta HP itu adalah beda tekanan. Beda head karena tekanan. Beda head karena tekanan. Seperti kita lihat di rumus awal tadi, P sama dengan rho GH. P sama dengan rho kali G kali H. Berarti ketika ada beda tekanan, di sini ada tekanan, maka di situ punya head. Atau sebaliknya, ketika ada beda ketinggian, maka di situ ada tekanan. Nah, delta HP atau perbedaan head tekanan karena tekanan yang bekerja pada kedua permukaan air itu bisa dihitung dengan delta HP itu adalah HP1 atau ini HP2 minus HP1. Yang dimaksud dengan HP2, misalnya ini adalah titik 1 ya, ini adalah titik 1, ini adalah titik 2. Maka HP2 adalah di sini dikurangi dengan HP1 di bawah. HP2 atau HP1 itu bisa dihitung dengan cara misalnya HP2 itu ya P per rho G, P2 per rho G. Sedangkan HP1 itu ya sama P1 per rho G. Nah, P itu adalah tekanan yang bekerja di permukaan zat cair. Kalau tangkinya tertutup rapat, punya tekanan yang tertentu, misalnya tidak sama dengan tekanan atmosfer, misalnya ini punya P, maka di sini ya P untuk perhitungan P-nya sama dengan P absolutnya, yaitu sama dengan P atmosfer ditambah dengan P gauge.
Kalau di sini permukaan zat cairnya terbuka, maka di sini P-nya adalah P atmosfer. P atmosfer. Maka di sini P sama dengan P atmosfer. Ini delta Hp-nya, beda head karena tekanan. Kemudian komponen berikutnya adalah losses. Losses adalah berbagai kerugian head di pipa, katup, belokan, sambungan, dan lain sebagainya. Jadi HL itu dihitung dari titik awal, titik ini, sampai ke titik ini. Nah, sampai di titik ini, lossesnya berapa? Lossesnya berapa? Jadi HL sama dengan head karena losses. Losses ini meliputi semua komponen. Panjang pipa, kemudian kerugian pada belokan, ini kerugian pada pipa, kemudian ini pada belokan, katup, saringan, kemudian misalnya reducer atau pembesaran pengecilan penampang pipa. Kemudian keluaran pipa, misalnya ujung keluar, dan lain sebagainya. Semuanya, semua apapun yang dilewati oleh zat cair itu memiliki kerugian. Jadi nanti semua harus dihitung, dijumlahkan. Dan kemudian ini tadi head losses, nanti akan kita bahas lebih detail masing-masing. Kemudian berikutnya adalah head kecepatan keluar. Head kecepatan keluar atau ini VD kuadrat per 2G. Jadi ketika zat cair itu keluar dari pipa, ini mengandung energi, yaitu energi kinetik karena punya kecepatan. Karena punya kecepatan, maka di sini ada energi kinetik, yaitu sebesar energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat. Kemudian ketika yang namanya head itu adalah energi spesifik. Energi spesifik yang besarnya akhirnya adalah VD kuadrat per 2, V kuadrat per 2G. Head itu adalah energi spesifik dibagi dengan gravitasi. Jadi kembali ke awal, head itu sama dengan energi spesifik dibagi dengan gravitasi. Energi spesifik, kalau energi kinetik kan sama dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Energi spesifik EK adalah setengah V kuadrat. Kemudian energi kinetik dibagi gravitasi berarti
Ini adalah V kuadrat per 2G. Nah, energi kinetik dibagi gravitasi itu adalah head. Maka di sini head kecepatan keluar itu adalah VD kuadrat per 2G. Makin tinggi kecepatan air pada sisi keluar, maka ya energinya semakin besar atau head kecepatan keluarnya juga akan semakin besar.